Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al-Fatih Production dalam membahas putar Daulah Utsmaniyah. Di video sebelumnya kita telah membahas Bani Saljuk. Nah, sekarang mungkin bertanya-tanya, mana sih Daulah Utsmaniyah? Katanya kamu kalau misalnya opennya kembali lagi di channel Al-Fatih Production dalam membahas putar Daulah Utsmaniyah. Emang Daulah Utsmaniyah gak masuk-masuk? Oke, sekarang akhirnya setelah kita tuntas habis membahas dinasti Saljuk, secara singkat aja sih kita bahas dinasti Saljuknya, ya akhirnya kita bisa masuk ke Daulah Utsmaniyah di video kali ini. Oke, di video ini kita akan bahas Daulah Utsmaniyah. Tapi sebelum kita bahas Daulah Utsmaniyah, bolehlah kita menggambarkan secara globalnya Daulah Utsmaniyah ini. Nah, mungkin di video paling awal aku lupa memperkenalkan Daulah Utsmaniyah itu seperti apa. Nah, Islam ini sebenarnya mengalami banyak fase. Ada maju, ada mundur, bangkitnya dan runtuhnya. Nah, Islam ini dari munculnya Islam di zaman Rasulullah lalu ke Khulafaur Rasyidin. Setelah era Khulafaur Rasyidin ini bukan runtuh sih, akhirnya selesai masa Khulafaur Rasyidin keempat khalifah ini. Lalu muncul Daulah Umayyah, dan di masa dinasti Umayyah ini, di masa akhir-akhirnya itu terjadi revolusi Abbasiyah. Jadi kerajaan Abbasiyah ini menjadi kerajaan Islam terbesar, dan Umayyah runtuh pas itu. Ya belum runtuh sih, akhirnya Umayyah pun muncul, Umayyah kedua di daerah Andalusia. Nah, cuma akhirnya semakin kelamaan pun Umayyah pun runtuh dan Abbasiyah menjadi pusat kerajaan Islam terbesar di dunia saat itu. Nah, akhirnya Abbasiyah itu sebenarnya masih jalan juga. Pas itu kan dinasti Saljuk muncul, Abbasiyah pun masih jalan. Akhirnya Saljuk pun runtuh, Abbasiyah ya tinggal dikit lagi. Akhirnya ya hampir bersamaan lah, dari Saljuk sama Abbasiyah ini runtuh hampir bersamaan. Nah, baru pas Abbasiyah ini hangus, atau ya bukan hangus, lenyap, dijarah sama bangsa Tatar ini, bangsa Mongol. Nah, baru di situ lahir seorang sultan namanya Sultan Utsman. Pas runtuhnya Abbasiyah ini lahirnya Sultan Utsman ini. Yang mana Utsman ini ya menjadi ikon Daulah Utsmaniyah, karena Daulah Utsmaniyah nisbat Utsmaniyah ini ke Sultan Utsman ini. Ya, jadi Islam itu seperti itu ya. Maksudnya masa pemerintahan Islam itu seperti itu ya. Muncul habis itu semakin kuat, habis itu melemah, muncul yang baru lagi, dianya hilang, dia melemah, muncul lagi yang baru. Ya, kita di sini mau mereview Daulah Utsmaniyah. Kita baca sumbernya di wikipedia.org, oke. Jadi Daulah Utsmaniyah memiliki wilayah yang begitu luas, yang membentang di sebelah barat ini ada Aljazair, lalu sehingga sebelah timur di daerah Irak, dan sebelah utara di daerah Hungaria, hingga selatan daerah Somalia. Nah, di sini dia berdiri dari tahun 1299 hingga 1922. Jadi gampang banget ngapalinnya, cuma 1, 2, 99, terus 1922. Dan sistem pemerintahannya itu monarki absolut. Daulah Utsmaniyah ini beribu kota di Bursa pertama. Di Bursa, kemudian pindah ke Edirne itu pada tahun 1366. Pindah ke Edirne. Lalu pindah ke Konstantinopel atau Istanbul sekarang ya. Itu pada tahun 1453 pas penaklukannya oleh Muhammad Al-Fatih. Yang mana sebelumnya Konstantinopel ini ibu kota Romawi Timur, ibu kota Bizantium ya. Pada tahun 1617 berganti hukumnya ini. Hukum pergantian keturunannya atau kesultanannya ini diubah menjadi siapa yang kuat dia akan menang. Jadi sebelumnya dia itu yang menggantikan posisi kesultanan kan keturunannya ya. Anak putra laki-laki, putra mahkota menjadi pengganti. Nah, pas tahun 1617 ini hukumnya berganti, siapa yang kuat dia akan menang. Nah, menjadi suatu sistem yang didasarkan atas tingkat senioritas atau agnatik akbariyet. Itu bahasa Turki, akbariyah gitu. Siapa yang besar dia yang kuat, itu tahta akan diteruskan oleh laki-laki tertua dalam keluarga.
Ini menyebabkan sejak abad ke-17 sultannya meninggal jarang digantikan oleh putranya, tetapi biasanya oleh seorang paman atau saudara laki-laki. Ini abad ke-17 sistem mulai kayak gitu. Pakai sistem senioritas agnatik atau agnatic seniority. Oh ya. Dipertahankan sampai pembubaran kesultanan, meskipun pada abad 19 ada usaha yang gagal untuk mengganti dengan sistem primogenitur atau keturunan tertua. Ini cuma upaya doang. Nah, ini logo Utsmani itu seperti ini. Ya, ini logo Utsmani. Logo Utsmani, lambang kesultanannya. Dan penguasa pertama Utsmani ini Sultan Utsman. Ya, berarti Daulah Utsmaniyah ini emang nisbat nama Utsmaniyah ini ke Sultan Utsman ini. Dan penguasa terakhir Mehmed VI atau Khalifah Wahiduddin, ya, Muhammad VI. Gelar atau sapaan, gelar dari sultan-sultan. Jadi sultan itu ada sapaannya, ya, gimana orang-orang itu memanggilnya seperti apa. Di sini ada Hungkarem, Hungkar ini baginda. Kalau Hungkarem bagindaku. Ini bahasa Turki. Kalau misalnya ada idofah ke itu berarti ke aku. Ke Hungkarem, hungkarku, bagindaku. Lalu Padishah Efendim. Padishah Efendim ini tuanku kaisar. Lalu ada Sultanum atau sultanku, penjaga 2 kota suci, Kaiseri Rum, dan Khalifah. Ya. Itu dari gelar dan sapaan. Lalu ada kediaman resmi, ya. Jadi dari zaman, sebenarnya kediaman resmi dari zamannya apa ya? Dari zaman Ertugrul itu kan belum dibangun istana menggunakan beton, itu belum, ya. Nah, di sini ada istana Topkapi pada tahun 460-an hingga 1853. Itu berarti kediamannya di istana Topkapi. Lalu pindah ke istana Domlabéje pada tahun 1853 hingga 1889. Lalu 1909 hingga 1922. Itu di istana Domlabéje. Lalu pindah ke istana Yıldız pada tahun 1889 hingga 1909. Nah, Utsmani ini berdiri dari 27 Juli 1299 hingga 1 November 1922.